Selamat hari Minggu. Bang, sekarang kita udah ada di bulan apa sih bang? Sekarang? Iya. Bulan Desember kan? Iya, sekarang tanggal 5 ya, berarti ini minggu pertama nih bang. Iya. Oh iya, Nah. bulan Desember itu mau merayakan hari apa ya kak? Bulan Desember biasanya kita udah deket sama hari Natal bang. Natal kak? Iya. Berarti kita mau menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus ya kak? Iya betul bang, hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sekarang ini kita mau masuk ke dalam ibadah ya bang ya? Iya kak. Iya, tapi sebelumnya kita mesti sapa pemusik-pemusik kita dulu nih bang. Oh iya, ada siapa ya kak? Ada Bang Anto dan Bang Evan. Oh, Iya, kita mau sapa Bang Evan dulu deh. Halo Bang Evan, apa kabar? Iya, Bang Anto. Halo Bang Anto, apa kabar Bang? Sehat. Iya, sehat-sehat ya pemusik kita. Bang Evan juga sehat kan? Bang Evan? Sehat saya. Iya, iya kakak juga sehat. Iya, kita semua di sini sehat-sehat ya. Kakak berharap juga adik-adik di rumah sehat-sehat. Tapi kok bang kayak masih ada adik-adik yang lemes-lemes dan belum mandi ya? Iya ya kak. Iya tuh, lihat tuh. Kayak masih ada yang baru bangun tidur. Nah, buat adik-adik yang masih lemes-lemes, ayo mandi di rumah yang cepet ya. Kita sapa dulu kakak. Iya, Biar lebih terus semangat. cepet-cepet siapin diri untuk beribadah. Iya bang. Terus sekarang kita mau ngapain nih bang? Kita mau nyanyi dulu kak, biar lebih semangat. Iya, Oh, iya? kita mau siapkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan ya. Karena kita mau merayakan hari Natal, kita mau bernyanyi Hai siarkan di gunung. Kita Iya, bangkit. bangkit berdiri. Kok adik-adik kayak kurang semangat ya bang ya? Iya kak, masih lemes-lemes Iya, kak masih pada anak-anak. lemes-lemes. Apa kita nyanyi sekali lagi kak? Iya, kita ajak adik-adik nyanyi sekali lagi nih bang. Oke, kita nyanyi sekali lagi ya. Nah, yang Lebih semangat ya adik-adik. Sambil bertepuk tangan juga boleh. Ayo. Ayo bang Evan semangat dong. adik-adiknya baru semangat-semangat semua ya. Oke bang, sekarang kita ngapain nih bang? Kita mau mulai ibadah kita kak. Iya bang.
Tapi sebelum kita mau memulai ibadah kita, kita mau bernyanyi dulu. Kita mau bernyanyi lagu Ria Mahita Sasude. Iya. Dengan sikap berdoa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kalau pada bulan-bulan yang lalu, minggu-minggu yang lalu, Tuhan sertai adik-adik di rumah beserta papa mama dan seluruh keluarganya. Tuhan yang berkati kesehatan dan kelimpahan berkat ya Tuhan. Dan pada hari ini kami semua mau memuji dan mengucap syukur nama-Mu. Kami mau menyembah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kebaktian ini Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati juga pendeta maupun kakak sekolah minggu yang nantinya akan membawakan firman. Tuhan yang kiranya sertai kami, supaya kami semua bisa mendengarkan dengan baik dan penuh konsentrasi ya Tuhan. Tuhan yang boleh jaga adik-adik di rumah, supaya mereka boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh di dalam menyembah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oh iya, Tuhan Yesus kan lahir ke dunia ya Kak? Iya. Tapi Tuhan itu lahir untuk siapa ya Kak? Tuhan itu lahir untuk kita, Bang Emon. Untuk kita, Kak? Iya, Wah. untuk Kak Deborah, Bang Emon, Bang Evan, Bang Anto, sama adik-adik di rumah, semuanya. Berarti kita harus lebih sukacita lagi ya Kak? Iya, kita harus bersungguh-sungguh menyembah nama Tuhan. Berarti biar kita lebih sukacita lagi Kak, kita nyanyi lagi Kak? Iya, kita mau nyanyi lagu apa nih Bang? Kita mau nyanyi Dia Lahir Untuk Kami. Iya, sama ya kayak yang tadi kita omongin ya. Betul Kak. Iya. Adik-adik di rumah masih bangkit berdiri atau duduk nih Bang? Bangkit berdiri lagi biar lebih semangat. Iya, kita nyanyikan sambil bergerak-gerak juga boleh adik-adik ya. Kita benar-benar memuji nama Tuhan. Ayo Bang. Ya, nah sekarang kita akan membacakan hukum Taurat. Hukum Taurat minggu ini diambil dari titah pertama dan kedua. Kita membacanya secara bergantian ya Kak? Iya Bang. Oke. Dimulai dari Bang Emon dulu juga boleh. ya baru ke Deborah ya Kak ya? Iya. Titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti.
Iya, jadi kita hanya boleh menyembah siapa Bang? Tuhan. Iya, nggak boleh yang lain-lain ya Bang, nggak boleh nyembah gunung, nyembah pohon, atau nyembah roh-roh yang lain ya. Betul Kak. Iya. Nah, sekarang kita masih mau tetap memuji nama Tuhan ya Bang. Kita masih mau nyanyi lagu-lagu Natal Kak. Iya, betul Bang. Sekarang kita mau nyanyi apa nih Bang? Kita mau nyanyi lagu Alam Raya Bergumandang. Iya, adik-adik Masih tahu rumah? dong lagu-lagu Iya. lagunya. Udah tahu kan lagunya? Yuk, kalau gitu kita nyanyinya lebih bersemangat lagi. Nah, sekarang kita akan membacakan epistel atau ayat hafalan kita bulan ini ya Bang. Iya. Diambil dari mana Bang? Diambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-19. Iya, Matius 28 ayat 19. Kita baca sama-sama ya Bang? Iya Kak. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus. Ya, bagus sekali ya Bang ayatnya ya Bang. Jadi kita harus memberitakan firman Tuhan, memberitakan kerajaan Allah ke seluruh dunia. Ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu apa Bang? Masih menyanyikan lagu-lagu Natal. Iya betul. Kali ini lagunya apa? Lagunya Jingle Bells. Iya. Nah, ngomong-ngomong Jingle Bells itu tentang apa sih Bang? Jingle Bells itu tentang sukacita Natal Kak. Iya betul. Apa? Lonceng-lonceng Natal ya Bang ya? Betul Kak. Iya. Jadi kita harus menyambut kelahiran Tuhan dengan sukacita. Oke deh. Ayo Bang. Nah, sekarang kita mau lihat video ayat hafalan adik-adik ya Bang. Betul Kak. Ya. Nah, yang diambil dari episode kita tadi. Dari mana Bang? Dari Matius 28 ayatnya ke-19. Iya. Nah,
Yuk, mari kita simak saksikan videonya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, sama baptislah mereka dan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bagus ya Kak? Iya Bang, bener, pinter-pinter banget adik-adik kita. Hebat. Iya. Oh iya Kak, kira-kira Bang. kalau misalkan masih ada adik-adik sekolah minggu yang belum kirim video Ya. atau yang belum upload video, gimana tuh caranya? Nah, adik-adik yang belum mengirimkan video, kakak tunggu minggu depan adik-adik mengirimkan video masing-masing ya, sebelum hari Kamis ya. Jadi paling lambat hari Rabu ya. Kirimnya kemana Bang? Ke guru-guru sekolah minggu. Iya, kirim ke WhatsApp aja. Nah, videonya direkamin sama papa mama gitu ya, biar bagus ya. Ayo, lebih semangat dong adik-adik yang kirim video. Jangan cuma adik-adik yang itu terus ya. Mesti semua adik-adik yang berusaha untuk kirim ya. Betul. Setiap minggu ya. Kita Betul. tunggu videonya, oke? Ya. Oke. Nah, Oh iya. Bang, supaya kita lebih hafal lagi, Kak. biar lebih hafal lagi ayat hafalannya, kita ucapin sekali lagi ya Bang. Boleh ya. Yuk. Dari Matius ya Bang. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya, bagus banget ya Bang ayatnya ya. Iya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Kak. Iya, betul Bang. Mau mendengarkan khotbah. Tapi sebelum kita mendengarkan khotbah atau firman Tuhan, kita bernyanyi Hai Kota Mungil Bethlehem Iya. dengan sikap berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai. Amin. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu, yaitu Minggu Advent yang kedua. Firman Tuhan, renungan bagi kita pada Minggu Advent yang kedua, tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 1 yang dimulai dari bait pertama sampai ke bait kelima. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu.
ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Sebelum Yesus Kristus lahir ke dunia, Allah mengutus utusannya untuk merintis jalan kedatangan Kristus Yesus, yaitu bernama Yohanes Pembaptis, putra dari Bapak Imam Zakaria, Ibu Elisabet. Yohanes Pembaptis ini juga lama dinantikan oleh Imam Zakaria dan Elisabet. Mereka mendapatkan anak ini pada usia tuanya. Dan Yohanes Pembaptis ini lahir di tengah-tengah dunia untuk menyerukan, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, yaitu Kristus Yesus. Boleh dikatakan masa tampilnya Yohanes Pembaptis adalah masa transisi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Oleh karena itu, ketika Yohanes Pembaptis datang, dia berkhotbah bukanlah di bait suci, tapi dia berkhotbah di padang gurun dengan kehidupan yang sangat sederhana. Yohanes Pembaptis tampil dalam berkhotbah memakai jubah bulu unta. Makanannya pun adalah belalang dan madu. Ada keunikan daripada hidup Yohanes Pembaptis yang tampil dengan kehidupan yang sangat sederhana. Oleh karena itu, dalam apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis sebagai jalan perintis untuk Kristus Yesus, untuk mengarahkan semua orang, bertobatlah. Pertobatan yang dikehendaki oleh Allah dalam menantikan, menyongsong kedatangan Kristus Yesus adalah sebagai persiapan untuk menyongsong kedatangan Yesus Kristus. Karena itu, apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis yang dikutip dari kitab Nabi Yesaya, bahwa ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Yang mau diluruskan jalan bagi Tuhan bukanlah jalan seperti yang dijalani oleh setiap orang setiap hari. Jalan yang mau dipersiapkan adalah yang mau diluruskan hati daripada manusia itu. Karena di dalam pertobatan yang dituntut oleh Yohanes Pembaptis bagi orang-orang yang mendengarkan khotbahnya adalah mempersiapkan hatinya untuk menyambut kedatangan Kristus Yesus. Minggu Advent juga adalah minggu penantian kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya, sekaligus untuk menyongsong persiapan peringatan kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan persiapan yang dilakukan oleh orang-orang, kebanyakan persiapan untuk persiapan sukacita Natalnya, persiapan memperingati kelahiran Yesus Kristus. Hatinya tidak dipersiapkan. Oleh karena itu, kita mau diingatkan melalui apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, persiapkanlah jalan bagi dia, luruskan jalan bagi dia. Hatinya lah yang perlu diluruskan untuk tidak neko-neko, untuk tidak mau melakukan yang bertentangan dengan kehendak Allah, tapi dia dengan benar-benar di dalam
hati yang tulus untuk menyongsong kedatangan Kristus Yesus kedua kalinya di dalam hidupnya, benar-benar hatinya tidak diselimuti oleh keberpura-pura, tapi yang ikhlas, yang jujur, yang tulus, dan benar-benar memiliki iman di dalam hidupnya tentang Yesus Kristus. Dan juga mau dikatakan oleh firman ini kepada kita, berilah dirimu dibaptis. Kalau dikatakan oleh Yohanes Pembaptis sebagai tanda orang yang bertobat adalah baptisan. Baptisan itu mau memateraikan bahwa orang tersebut telah bertobat. Tapi baptisan yang kita terima adalah api dan roh, yaitu itulah yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita setelah kita memasuki perjanjian baru, setelah kita menerima Yesus Kristus yang kita percayai sebagai Tuhan yang datang ke dunia. Dia memberikan kepada kita baptisan Roh Kudus, yaitu melalui air yang disampaikan oleh orang-orang yang membaptiskan, seperti di kalangan kita jemaat AKBP pendeta yang melaksanakan pembaptisan kudus tersebut. Api dan roh itulah yang akan membuat manusia itu hidup baru, seperti yang dikehendaki oleh Yohanes Pembaptis. Baptiskanlah dirimu sebagai tanda pertobatan, tapi di dalam baptisan yang diberikan oleh Yesus Kristus, dan melalui baptisan tersebut bahwa kita telah hidup baru. Artinya kita telah dimateraikan ke dalam tubuh dan darah Kristus yang dikurbankan sebagai tanda keselamatan kita. Anak-anak yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan ini juga sekaligus mengarahkan kalau kita sudah menerima baptisan, kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang sudah menerima baptisan tersebut, maka kita harus benar-benar melakukan dalam hidup kita apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah saja. Bukan melakukan mencampur adukan apa yang dikehendaki dunia ini dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, lalu kita campur aduk dengan kehendak Allah. Itu sudah bertentangan dengan keinginan Allah. Tapi kita mau diajak untuk tetap dalam menyongsong kedatangan Kristus Yesus kedua kalinya, dalam meluruskan jalan tersebut, yaitu hati kita lah yang kita persiapkan, dan hati kita lah yang perlu mengadakan pertobatan. Artinya kita harus benar-benar hidup baru dan meninggalkan hidup lama yang tidak pernah berkenan di hati Tuhan Allah. Tapi hidup baru itulah yang berkenan di hati Tuhan karena kita dituntun oleh Roh-Nya. Dan ketika kita menerima baptisan tersebut, bahwa apa yang mau dikatakan kepada kita? Kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus lewat melalui baptisan yang kita terima, dan kita telah dibayar mahal oleh Yesus dengan darah dan tubuhnya. Oleh karena itulah bahwa dalam baptisan yang kita terima, bahwa kita telah menerima pengampunan dosa. Pengampunan dosa yang diberikan oleh Kristus Yesus, kita bukan lagi hanya orang yang akan menerima hukuman kematian yang kekal, tapi kita telah memperoleh keselamatan yang diberikan oleh Yesus sebagai kurban tebusan dosa kita. Dialah yang telah menebus kita dari dosa. Oleh karena itulah seperti dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 16, kita melihat bagaimana karena besar kasih setia Allah akan dunia, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, agar setiap orang percaya memperoleh keselamatan. Nah, inilah menjadi pegangan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang dikasihi Allah. Maka kita harus menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan, tapi kita melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan, yaitu selalu melakukan apa yang ada tertulis dalam firman-Nya dan apa yang tertulis dalam hukum-Nya. Itulah yang menjadi kesenangan Tuhan akan kita sebagai anak-anak Allah. Dan kelak kalau kita anak-anak Allah akan menjadi pewaris kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami melalui firman yang disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu gereja, bahwa kami Engkau mintakan Tuhan untuk meluruskan hati kami, untuk membiasakan hidup kami hidup seturut dengan kehendak. Karena itu Tuhan, teguhkan hati kami melalui Roh,
agar kami hidup baru, bertobat, meninggalkan segala kehidupan yang tidak Tuhan perkenankan. Bapa di sorga, semua anak-anak sekolah minggu gerejamu HKBP Jatinegara dimanapun berada saat ini, Tuhan sertai, Tuhan beri kesehatan, dan Tuhan beri hikmat agar mereka selalu berhikmat, dapat membedakan mana yang berkenan dengan Engkau Tuhan dan mana yang tidak berkenan, dan melakukan hanya yang berkenan untuk-Mu Tuhan. Bapa di sorga, berkati semua orang tua mereka, berikan kepada mereka Tuhan kekuatan untuk mengerjakan semua pekerjaannya, tetapi tetap di dalam kesetiaan terhadap Engkau Bapa. Bapa di sorga, terimalah doa kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. ya, Ya, sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. betul. Oke? Bang. Disiapkan persembahannya. Jangan dikucel-kucel, jangan dilipat-lipat, karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Iya, Oh iya Kak, kita kan masih online nih Kak ya? iya ibadahnya. benar banget. Terus cara ngumpulin persembahannya gimana ya Kak? Ya, persembahannya itu bisa dikasih ke mama papa, Bang. Nah, nanti mama papa bisa kasih ke Sintua sektor masing-masing. Atau mama papa bisa langsung transfer aja ke rekening gereja. Kalau bingung rekeningnya yang mana, ada di Warta Jemaat. Atau langsung ke kantor gereja di hari Selasa, Jumat, Sabtu. Ya, gitu caranya. Oh iya. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Lunga Jupang Muse Ari Pestai. Ya, yang semangat ya adik-adik. Marilah kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, amin. Nah, Mon, karena ini awal bulan, kita biasanya merayakan ulang tahun, Mon. Oh, mereka ulang tahun? Iya, ulang tahun adik-adik di bulan November. Adik-adik ulang tahun kan? Iya. Nah, nanti akan kelihatan di layar tuh nama-nama adik-adik dan tanggal ulang tahunnya. Jadi adik-adik lain yang belum tahu temennya ulang tahun bisa tahu tanggalnya berapa ya, bisa ucapin. Oke, nah kita mau ngucapin selamat ulang tahun ke adik-adik sambil menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun ya. Adik-adik di rumah ikutan bernyanyi ya, sambil tepuk tangan juga boleh. Oke Bang. Oke ya. Nah, untuk adik-adik yang berulang tahun, kita doakan yuk Bang yuk. Betul kan? Yuk, mari kita berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini Tuhan tambahkan usia adik-adik. Ya Tuhan, berkatilah adik-adik yang berulang tahun ini, kiranya boleh semakin bersyukur ya Tuhan untuk usia mereka yang bertambah. Dan kiranya Tuhan semakin memberikan mereka kebijaksanaan dan kepintaran, dan mereka semakin dengar-dengaran kepada firman Tuhan dan dengar-dengaran kepada mama dan papa. Tuhan yang boleh tambahkan sukacita mereka Tuhan, dan biarlah mereka boleh tambah bijaksana hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pengumuman dimulai dari 3, 2, 1. Ya, sebelum kita menutup ibadah, Abang ada pengumuman penting untuk adik-adik sekolah minggu. Pasti pengumumannya tanggal 11 Desember jam 4 sore akan ada ibadah Natal sekolah minggu. Pasti adik-adik seneng dong, ya kan? Nah, untuk adik-adik yang sudah vaksin boleh datang ke gereja dan daftar. Dan seizin orang tua juga. Iya, betul. Untuk adik-adik yang datang ke gereja, kita menggunakan dress code warna merah atau baju warna merah, oke?
Nah, ada lagi kak pengumuman kita kak? Ya, paling itu aja sih Itu aja, Bang. ya? Supaya adik-adik catat di agenda yang masing-masing atau catat di tanggalan yang ada di rumah ya. Tanggal 11 Desember jam 4 sore. Jangan lupa ya adik-adik, kita mau merayakan Natal bersama. Tapi ingat yang sudah divaksin ya, karena ini masih pandemi. Oke deh. Sampai jumpa minggu depan. Iya, dadah. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar. Apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.